Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 9. Kelas 9 ada 3 bab. Ada listrik statis sama listrik dinamis untuk di semester 1 dan kemagnetan di semester 2. Kita mulai dari bab pertama dulu, listrik statis. Artinya yaitu fenomena kelistrikan di mana muatannya tidak mengalir atau diam. Jadi statis itu diam. Kalau listrik dinamis berarti muatannya itu bergerak atau mengalir. Nah, kalau di listrik dinamis, ketika muatan itu mengalir, maka akan menimbulkan arus listrik. Arus listrik itu yang menyebabkan perlengkapan elektronik itu menyala, kayak lampu misalnya bisa menyala. Nah, kalau di listrik statis, muatannya diam. Pembahasan listrik statis ini ada muatan listrik, elektroskop, cara menimbulkan muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, beda potensial, dan energi listrik. Pertemuan ini kita akan bahas di 3 pertama sampai cara menimbulkan muatan listrik. Belum ada hitung-hitungan, makanya kita masih belajar luring. Insya Allah minggu depan kita belajar daring untuk membahas hukum Coulomb. Nah, muatan listrik itu identik sama atom. Atom itu apa? Atom itu kalau misalnya contoh simpelnya kamu punya roti, kamu bagi 2, kamu bagi 3, kamu bagi-bagi terus sampai gak bisa dibagi-bagi lagi, itu namanya atom. Itu definisi awal atom. Ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ditemukan nih ternyata atom itu punya kulit. Kemudian ditemukan lagi ternyata di dalam atom itu ada inti atom. Sampailah ilustrasi atom itu seperti gambar yang di sebelah sini nih. Ini atom litium. Kalau kamu belajar kimia, kan ada banyak unsur ya. Ada helium, ada natrium, ada hidrogen. Nah, ini salah satunya litium. Litium ada berapa muatan positifnya? Nah, muatan positif itu namanya proton, muatan negatif namanya elektron, muatan netral namanya neutron. Di inti atom itu adanya muatan positif sama muatan netral atau adanya proton sama neutron. Di litium ada 1, 2, 3, ada 3 proton. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, ada 4 neutron. Nah, kalau elektron adanya di kulit. Ada berapa? 1, 2, 3 elektron. Jadi atom litium itu punya 3 proton, 3 elektron, dan 4 neutron. Terus, bagaimana interaksi antar muatan listrik? Kalau ada benda yang muatan positifnya atau protonnya lebih banyak, maka akan bermuatan positif. Kalau positif didekatkan dengan positif, maka akan tolak menolak. Begitupun kalau negatif didekatkan dengan negatif juga akan tolak menolak. Tapi kalau negatif didekatkan sama positif akan tarik menarik. Simpelnya, kalau muatan sejenis itu positif-positif, negatif-negatif berdekatan, maka akan tolak menolak. Tapi kalau muatan berlawanan jenis didekatkan akan tarik menarik. Sama kayak magnet ilustrasinya. Kutub utara sama utara tolak menolak, utara sama selatan tarik menarik. Next. Nah, ada berapa proton di atom ini? Proton itu warnanya merah nih, makanya ada tanda positifnya katanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 proton. Elektron ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektron. Neutronnya yang warna putih nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 neutron. Nah, atom ini berarti memiliki atom 6 elektron, 6 proton, dan 6 neutron. Nah, kapan dikatakan atom positif? Dikatakan atom positif jika muatan positifnya atau protonnya lebih banyak daripada muatan negatif atau elektronnya. Kayak gini, muatan atom positif itu kalau protonnya contohnya ini ada 2, elektronnya ada 1, berarti ini positif. Nah, kalau atom negatif, kalau elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Ini elektronnya 2, protonnya 1. Sifat muatan listrik selain kalau di yang sejenis itu akan tolak menolak, yang berlawanan jenis akan tarik menarik, muatan listrik juga dapat berpindah dari satu benda lain
apabila mendapat perlakuan tertentu. Nanti kita bahas perlakuan apa yang bisa menimbulkan muatan listrik itu berpindah. Kemudian, berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya kayak logam. Logam tuh banyak, kayak ada besi, aluminium, terus juga bisa tembaga. Nah, ada badan manusia, itu termasuk konduktor. Kayu basah juga. Kenapa kayu basah konduktor, sedangkan kayu doang itu isolator? Karena kalau basah itu mengandung air. Nah, komponen airnya itu yang bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian juga tanah. Kalau isolator adalah kebalikannya, benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya karet. Karet ini paling sering kita temuin. Kabel itu dalamnya tembaga, tapi luarnya tuh karet. Kenapa? Jadi kalau kita pegang kita nggak nyetrum. Itu fungsinya isolator. Nah, selain itu ada plastik, ada kaca, dan ada udara. Elektroskop. Ini bentuk aslinya elektroskop kayak gini. Elektroskop itu apa? Nah, ini alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Bagian elektroskop yang utamanya itu ada 3. Yang pertama bagian atas seperti bola logam. Nah, yang kedua itu pada bagian bawah. Ini kalau aslinya terdiri dari lempengan emas, tapi kalau kita bikin elektroskop sederhana itu biasanya menggunakan aluminium foil yang dipakai buat bikin makaroni panggang. Terus ada kaca dinding luarnya ini. Nah, kita lihat elektroskop sederhana itu kayak gimana. Nih, elektroskop sederhana itu kamu bisa pakai tembaga, terus di bawahnya ini ada aluminium foil, terus di dalam botol kaca ditutup rapat. Kita lihat. Watch what happens to the aluminum. Nih, kalau didekatkan ya, lihat gak bagian sini. Nah, kebuka tuh aluminium foilnya. Nah, kenapa bisa kebuka? Nih, buat lebih jelasnya. Aluminium foilnya kebuka ketika tadi dikasih benda tertentu. Nah, ini pembahasannya. Kenapa bisa kebuka kayak gitu? Karena dikasih benda yang bermuatan berarti. Nah, kalau dia ketutup aja nih kakinya, berarti tidak dikasih benda bermuatan atau dikasihnya benda bermuatan netral. Nah, tapi kalau misalnya kebuka kayak gini, ada 2 pilihan. Yang pertama, diberi muatan negatif. Kalau misalnya ini bendanya negatif, kan berarti yang ngedeketin dia muatannya positif ya. Nih, ini benda negatif. Terus kan otomatis negatif itu akan tarik-menariknya sama positif. Nah, jadi yang positif naik semua nih ke atas nih, buat tarik-menarik sama ini. Sisanya di bawah adanya muatan negatif. Kenapa? Karena negatif sama negatif kan akan tolak-menolak. Jadi negatif adanya di bawah. Nah, kaki elektroskop ini nih akan dipenuhi sama muatan negatif. Muatan negatif sama muatan negatif kan akan tolak-menolak. Makanya kakinya kebuka. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Penjelasan sama jika diberi muatan positif. Ini benda bermuatan positif didekatkan ke elektroskop. Yang ngedeketin kan berarti muatan negatif. Kenapa? Karena kan tarik-menariknya positif sama negatif. Nah, tapi yang menjauhi benda bermuatan positif, ya muatan positif. Jadi muatan positifnya akan di bawah nih. Nah, karena semuanya positif, positif sama positif itu kan akan tolak-menolak. Makanya kakinya kebuka, satu ke kanan, satu ke kiri. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menimbulkan muatan listrik? Ada 3. Yang pertama itu menggosok, yang kedua induksi, dan yang ketiga konduksi. Kita bahas dulu yang menggosok. Contoh simpelnya kalau kamu gosokin sisir ke rambut, tapi rambutnya harus kering ya. Atau gosokin penggaris mika ke rambut, terus penggarisnya kamu deketin ke serpihan kertas atau sisirnya kamu deketin ke serpihan kertas. Nah, serpihan kertas ini bisa ketarik. Kalau ini contohnya, kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok
ke kain sutra. Jadi ada beberapa benda kalau yang digosok dengan benda tertentu itu bisa menimbulkan muatan listrik. Contohnya bahan-bahannya, yang pertama kaca dengan kain sutra. Kaca dengan kain sutra itu elektron dari kaca pindah ke kain sutra, jadinya kacanya positif, kainnya negatif. Terus kemudian mistar plastik dan kain wol. Ini elektron dari kain wol pindah ke mistar plastik. Karena elektron dari kain wol pindah, kan berarti kain wol itu akan didominasi hasil akhirnya dengan muatan positif. Karena muatan negatifnya elektronnya pindah ke mistar, makanya mistarnya negatif. Nah ini mistar plastik dengan rambut manusia. Elektron dari rambut pindah ke mistar. Berarti si rambut ini kan ditinggalin muatan negatif, berarti nanti hasil akhirnya akan bermuatan positif. Nah, mistarnya nambah muatan negatif dari rambut, makanya akan bermuatan negatif. Balon dan kain wol. Elektron dari kain wol berpindah ke balon, makanya kain wolnya akan bermuatan positif, balonnya negatif. Contohnya gini. Nah ini kain wol, ini balon. Balonnya kita gosokin ke kain wol, lihat muatan negatifnya pindah ke balon. Nah sampai akhirnya ini kalau didekatkan ini dinding misalnya bermuatannya netral. Nah kita lihat, misalnya kita di sini kita taruh yang ada jarak, tapi dia bisa ketarik. Saya ulangin ya. Ini muatannya awalnya netral semua. Coba kita deketin balon ke dinding, kan nggak tarik menarik ya, tapi balonnya digosokin dulu ke kain wol. Muatan elektronnya pindah ke balon, jadi nanti kalau balonnya didekatkan ke muatan netral atau benda dengan muatan netral, nah kita lihat akhirnya tarik menarik. Kenapa? Karena ini balonnya sudah bermuatan negatif. Seperti itu. Kita lanjutkan. Induksi itu terjadi pemisahan muatan tapi tidak mengalami kontak langsung. Ini mirip cara kerjanya sama elektroskop. Jadi jika sebuah benda netral didekatkan dengan benda bermuatan listrik, akan terjadi beberapa hal berikut. Nah, kalau benda bermuatan positif didekatkan sama benda bermuatan netral, nih kamu lihat nih, ini positif. Nanti yang ngedeketin dia negatif. Nah, yang ngejauhin dia positif. Jadi ada pemisahan muatannya gitu. Tapi tidak mengalami kontak langsung. Kalau misalnya benda netral didekatkan dengan benda bermuatan negatif, nah jadinya kayak gini. Dia nggak terjadi kontak langsung, negatif, makanya yang deketin ke sini akan kebalikannya, berarti positif, yang sebelah sini akan negatif. Jadi seperti gambar ini. Pokoknya mirip sama elektroskop. Pokoknya kalau di induksi itu cuma terjadi pemisahan muatan aja, kayak gini pokoknya nih. Positif sama negatifnya pada pisah. Nah, konduksi itu terjadi kontak langsung antara kedua benda sehingga elektron mengalir melalui satu benda ke benda lain. Nah, konduksi lihat. Ini benda awalnya netral nih, positif negatifnya sama. Nah, ini benda bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektronnya lebih banyak. Nah, akan mengalir aliran elektronnya dari benda yang bermuatan negatif ke yang netral ini. Nah, kebalikannya, kalau ini ada benda yang muatan negatifnya lebih banyak, ini muatan positifnya, kalau ini benda netral, terus ini benda dengan muatan positifnya lebih banyak, aliran elektronnya akan seperti ini. Kenapa? Nih, saya kasih catatan. Elektron itu mengalir dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi. Potensial yang lebih rendah itu berarti elektronnya lebih banyak. Nah, ke potensial yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu berarti protonnya lebih banyak. Nah, yang ini kan didominasi sama elektron. Yang ini netral kan ya. Nah, makanya di sini mengalir nih. Kalau netral aja ini hitungannya
potensialnya lebih tinggi dibandingin sama yang penuh elektron. Jadi makanya mengalirnya ke arah sini. Nah, kalau yang ini awalnya netral, nah ini positif. Nah, ini potensialnya lebih besar dibandingin yang netral. Makanya dia ngalirnya ke sini. Jadi suatu benda yang elektronnya lebih banyak itu potensialnya lebih rendah dibandingin yang potensialnya lebih tinggi itu karena protonnya lebih banyak. Ya, pembahasannya sampai sini. Dibaca-baca ulang lagi materinya, nanti akan saya kasih. Setelah selesai, kalau kamu udah paham, kamu lanjut kerjain latihannya. Sekian, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.